Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita kemarin subuh membicarakan substansi daripada doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mengharapkan dianugerahkan kepada kita istri atau suami dan keturunan yang qurrata ayun, yang menyejukkan, yang apabila kita dengar, kita lihat kiprah anak-anak kita membuat hati kita gembira, ya. Dan lebih tinggi lagi bercita-cita waj'alna lil muttaqina imama, dan dijadikan kita menjadi pemimpin dari orang-orang yang utama. Ini luar biasa sebenarnya. Luar biasa ini. Orang yang berdoa itu bercita-cita tinggi, ya. Mungkin harus disertai langkah-langkah. Kalau kita lihat dari segi sosial, pembangunan social engineering merupakan agent, ya. Orang yang berdoa itu merupakan agen membentuk masyarakat. Masyarakat yang terkecil dalam suatu bangsa, yang bercita-cita agar keluarga mereka berada di surga bersama-sama, bersama neneknya, bersama bapak ibunya, bersama anak keturunannya di dalam surga. Itu suatu refleksi, ya. Bagaimana doa itu akan menggerakkan jiwa kita untuk melaksanakan apa yang dicita-citakan. Sungguh besar cita-cita daripada orang yang berdoa itu, ya. Bukan sekadar doa saja. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Seorang yang menggerakkan social engineering, ya. Ini lebih maju. Jadi kita mempelajari takwa itu ada 7 tingkat, ya. Takwa itu sangat berkenaan dengan pribadi, ya. Takwa itu, tujuan takwa itu sangat pribadi. Tapi dampaknya orang bertakwa itu berdampak pada pembentukan masyarakat yang terkecil dari suatu bangsa, ya. Nah, di dalam Alhamdulillah ke-17 ini merupakan satu pesan, suatu cara, ya, suatu cara yang dapat menggerakkan itu. Mari kita lihat ayatnya. Kemarin kita tidak terlalu memperhatikan bahasa Arabnya. Sekarang kita memperhatikan bagaimana bahasa Arabnya, ya. Di surah Toha, ya, ayat 130 di awalnya, ya. Kita baca, kita teliti Arabnya, sehingga dengan Arabnya itu kita bisa melihat mekanisme, ya, di dalam pembentukannya. Mari kita baca. Di sini ada 2, bertasbih dan mengucapkan alhamdulillah. Kita belum sampai kepada gabungan tasbih dan alhamdulillah. Biasanya kalau ada tasbih dan ucapan alhamdulillah itu bisa terjadi peristiwa besar, akan terjadi, ya, atau sesuatu yang penting sekali, ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan. Wasbir ala ma yaqulu. Bersabarlah engkau apa yang mereka katakan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu waktu periode Mekah itu mendapat hinaan yang luar biasa, ya, menyakitkan, dan itu sampai sekarang dalam menghadapi orang-orang non Muslim yang bukan beragama Islam, mereka masih mengatakan itu. Apa yang dilakukan dulu kepada Nabi Muhammad SAW sekarang pun masih, ya. Jadi karena kita tahu bahwa mereka begitu, kita mempunyai ketahanan dalam menghadapinya. Ya, saya sudah ceritakan di WA group, ya, yang saya masuki, di mana itu kelompok-kelompok yang bukan Muslim, ya. Saya masuk supaya saya memberi penjelasan dan sebagainya. Kita harus sabar. Perkataan-perkataan hina-hinaan itu masih tetap sampai sekarang. Ya. Wasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah dengan memuji Tuhan engkau. Qabla tulu'i syams, sebelum terbit matahari subuh. Wa qabla urubiha, sebelum terbenam. Wa min ana illail, dan dari waktu malamnya. Fasabbih wa atrafan nahar, bertasbihlah di ujung-ujung siang hari, maksudnya zuhur, waktu zuhur dan asar itu. La'allaka tardo, agar engkau senang. Sebenarnya tardo itu dari kata rodi, redo artinya, ya, diterjemahkan itu senang, tapi sebenarnya dalam bahasa Arabnya tardo, supaya kamu ridho. Jadi dibekali Nabi Muhammad SAW itu dalam menghadapi, ya, pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan besar, tugas-tugas besar, termasuk kita juga. Kita diajar juga mengikuti apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam pekerjaan besar. Dalam pekerjaan besar kita harus sabar sambil bertasbih, ya, karena dia akan menguatkan diri kita, menguatkan kemauan kita, karena kita bersifat menjadi orang yang ridho. Kalau ridho itu tidak ada lagi batasnya. Kalau orang ridho itu ya sudah mudah, ya. Sekarang apa materinya? Satu, wala yamud dan ainaika, janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan dunia. Wala tamuddanna ainaka ila ma matta'na bih, janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan dunia yang kami berikan bi azwajan minhum, yang kami berikan kepada kelompok-kelompok di antara kamu. Jadi orang Quraisy itu kan ada yang hidupannya kaya, miskin dan sebagainya. Dan pangkal yang men-trigger, ya, mengapa dia gak percaya dengan Nabi Muhammad SAW? Antara lain pengikutnya itu orang-orang miskin banyak, ya, budak-budak yang sudah merdeka. Jadi orang yang merasa kaya, merasa apa ya? Kenapa nggak golongan yang kaya yang masuk menjadi orang Islam?
Nanti kita ceritakan sejarahnya ya. Maka diperintah jangan silau ya. Zahratal hayatid dunya ya. Kembang-kembang zahratal hayatid dunya. Zahara, kembang-kembang, bunga-bunga kehidupan dunia itu ya. Linaftinahum fih, untuk kami menguji mereka padanya. Maksudnya orang-orang yang musyrik itu diberi kekayaan, diberi kemewahan ya, dan lain-lain ya, dan lain-lain sehingga menyilaukan mata kita. Tapi Allah mengatakan linaftinahum fih, untuk kami menguji mereka ya. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rezeki dari Tuhanmu akhirat nanti jauh lebih kekal. Rezeki ini banyak, rezeki ini banyak pengertiannya ya. Segala sesuatu yang merupakan nikmatan yang diberikan Allah kepada kita itu rezeki. Sehat rezeki, kelapangan waktu rezeki ya. Sekarang kita bisa sembahyang subuh teratur, sembahyang zuhur teratur, itu rezeki. Ilmu yang diberikan itu rezeki ya. Banyak sahabat-sahabat ya yang soleh rezeki gitu ya. Kita pahami seperti itu. Jadi satu pesannya kepada kehidupan dunia. Ini terkait dengan orang yang punya cita-cita besar ya. Orang yang punya cita-cita besar terhadap anak, istri, dan anak keturunannya. Yang kedua, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu mendirikan sholat. Nah ini kaitannya. Jadi sifat-sifat ya ibadur rahman, kita punya berapa sifat ibadur rahman itu? Ada 7 atau 8. Nah kalau dia berada di titik tengah, baik itu misalnya masalah infak, berada di titik tengah, dia berinfak sudah merupakan tidak boros, tidak kikir. Artinya orang itu melakukan infak menggunakan rasional ya. Tidak boros, tidak kikir. Saya sudah contohkan bagaimana orang yang memberikan infak tapi dia berasional. Dia berada di titik tengah ya. Kemudian orang yang tobat berada di titik tengah. Kemudian orang yang tidak mengabaikan seolah-olah tuli bisu terhadap Al-Quran, itu titik tengah juga ya. Awal daripada pendekatan kita terhadap Al-Quran. Nah sekarang Rabbana. Jadi titik tengah ini membuat kita manuver penjelasannya sangat mobile ya. Jadi ini pesan pertama, sabar terhadap keluarga. Jadi kalau kita suami, bisa istri kita memberikan begini. Quran ini kalau bicara suami ya, kepada istri, tapi yang bersifat umum, maka itu terkandung bahwa istri juga bisa begitu. Kecuali spesifik. Kalau istri itu katakanlah mengandung, ya kan, mengandung, tidak termasuk suami gitu. Jadi kalau Quran wa'mur ahlaka bis-shalah ya. Perintahkan keluargamu salat. Ya. Berarti istri juga bisa mengingatkan kita. Ada suami yang taat, istri tidak. Ada istri yang taat, suaminya lalai itu ya. Pengertian salat di sini seluruh ibadah
Ya, ini dicontohkan saja. Cara memahami Al-Quran itu begitu, ya. Ibadah-ibadah lain. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu, ya. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki dari kamu. Malahan nahnu narzukuka. Malahan kami yang memberi rezeki kamu. Wal 'aqibatul littaqwa, dan hasil yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pesan itu berkaitan dengan orang yang berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oh, luar biasa itu. Doa orang-orang yang jauh pandangannya. Orang-orang yang jauh pandangannya, bukan memikirkan tingkat takwa, ya. Bukan memikirkan tingkat takwa. Artinya dia merasa apa-apa yang sudah dilakukan menunjukkan ketakwaan, dan sudah berpikir minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pemimpin. Bayangkan enggak? Saya sudah sampaikan, ya, doa-doa dalam Al-Qur'an itu setiap pergeseran doa, ya. Setiap pergeseran doa. Misalnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah bergeser kepada doa Subhanaka faqina adzabannar, bergeser ke doa Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarrama. Itu doa-doa yang bergeser, yang menunjukkan yang bergeser itu ilmunya, ya. Ilmu yang berdoa itu bergeser. Bergeser itu amalnya. Bergeser itu tingkat keyakinannya. Saya sudah bicarakan itu, ya, sudah panjang lebar. Jadi kalau kita berdoa terasa, bayangin, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tarda. Luar biasa doa tersebut, menunjukkan tinggi sekali, ya. Kadang-kadang kita malu mengucapkan suatu doa yang derajatnya tinggi. Ini doa ini begitu turun ayat ini, ya, Al-Haqqa ayat 15, ya, Al-Haqqa 46, ya, surah 46, surah Al-Haqqa apa, ya. Begitu turun ayat ini, yang diperintah siapa baca doa itu? Al-Ahqaf, ya, Al-Ahqaf. Begitu turun perintah ini, yang disuruh baca siapa? Abu Bakar. Abu Bakar diperintah. Itu betapa tingginya. Jadi bagi kita yang berdoa itu rasanya kecil hati itu, ya. Malahan kita mudah-mudahan ilmu kami juga engkau sampaikan, ya, ke derajat yang begitu tinggi. Insya Allah engkau sampaikan juga amal kami derajat yang begitu tinggi, dan keyakinan yang begitu tinggi sesuai dengan doa yang kami ucapkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ali walidayya. Kita minta ilhamkan sesuatu, bagaimana aku mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada dua orang tuaku. Bayangkan, minta ditunjuki nikmat, mensyukuri nikmat itu bagaimana? Bayangkan. Padahal mensyukuri nikmat itu, ya, kita biasa pesta-pesta, undang-undang teman, makan-makan, ya, karena nikmat gitu. Tapi ini tidak, ya. Terus lagi
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan sholihan tarda. Diilhamkan juga bagaimana aku beramal yang kau ridhoi. Beramal yang diridhoi kita minta. Wa aslili fi dzurriyyati, supaya kesolehan ini kau teruskan kepada anak-anak cucuku. Bayangin nih, luar biasa doa tersebut. Apakah kita sampai pada tahap seperti itu? Nah, makanya saya beri satu sikap ya. Walaupun itu tinggi, doa itu tinggi ya, yang memerlukan ilmu yang tinggi, memerlukan tingkat amal yang tinggi, tingkat keyakinan yang tinggi. Mudah-mudahan dengan membaca doa tersebut Allah berkenan meningkatkan ilmu kita, amal kita, dan keyakinan kita ya. Maka doa yang Nabi yang mencontohkan kepada kita, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa ala ibadika sholihin. Itu doa-doa yang pelengkap ya. Mari kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat nih, siapa itu ya, yang mendapat keinginan, kemauan yang kuat. Kita mulai memasuki contoh-contoh ya. Di dalam surah Ar-Ra'd, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai ayat kita baca yang tengah dulu. Dan nomor ayat 22, 23 dulu ya. Dan orang yang sabar karena mengharapkan keriduan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak ini ya, yang saya ucapkan tadi, sholat, infak, sudah biasa, hal yang biasa. Quran juga selalu mengkaitkan sesuatu yang biasa ya. Ini yang utamanya, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Itulah orang-orang yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Nah, jadi intinya ulaika lahum uqbad dar. Mereka itulah mereka yang mendapat kesudahan yang baik. Ya, uqbad dar. Jadi orang itu sudah mulai memasuki suatu kriteria baru ya. Orang yang berdoa tadi ya, kriteria baru, dia menolak kejahatan dengan kebaikan. Dia menolak kejahatan. Jadi ibarat orang berbuat baik kepadanya, orang yang dengki dengan orang yang menzolimi dia, ya, dia tidak membalas. Ini satu kriteria yang lebih tinggi dari ibadur rahman sebenarnya. Ya, kalau ibadur rahman itu kan salam. Qalu salaman, tidak diladeninya. Orang berbuat jahat, jelek pada dia tidak diladeninya. Kalau dia lebih tinggi lagi, ya. Orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Nah, wa yadra'u nabil hasanah. Saya coba bayangkan kalau kita ada dalam keluarga, ya, misalnya istri kita lapor, ya, oh si Anu tuh begini tuh, ya, justru dia menjahati kita, ya,
sudah sepantasnya kita balas tuh orang seperti itu, ya kan? Tentu keluarga kita begitu, ya. Nggak usah lah, sudah biarlah, sabar aja lah, malah baik-baiklah dengan dia gitu, kita kirimi makanan dan sebagainya gitu kan, supaya hatinya lembut. Nah itu orang seperti itu sudah mendapat kriteria itu, ya, kalau mau menjadi orang-orang yang berjiwa besar. Saya lanjut, yaitu surga-surga adedin, maksudnya mendapat surga gitu. Wal akibatu wal uqbadar, mendapat kesudahan yang istirahat yang baik. Jannatun adnin yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Bayangin ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti ini gitu. Nah, kalimat yang kita harus perhatikan, ulaika lahum uqbatar. Ini terkait kata-kata, ya. Jadi kalau ingin melihat perubahan-perubahan itu, kita perhatikan kata-katanya. Jadi ibarat kalau kita ngomong ya, kita ingin tahu orang itu berilmu tinggi atau tidak, ya. Bisa dia geser cara dia bicara, menggeser bahasanya dalam bahasa keilmuan, ya. Misalnya dalam hal diskusi, ya, masalah ini kita perlu dasar-dasar penelitian, ya, dasar penelitian yang akurat, yang komprehensif, yang berintegritas. Itu kan sudah menggeser bahasa dari yang sederhana ke bahasa yang orang berilmu gitu. Begitu juga Al-Quran sebetulnya, ya. Jadi makanya Al-Quran itu tidak datar, ya. Hampir saya dengar orang yang membicarakan Al-Quran tidak melihat itu bahwa terjadi perubahan-perubahan, karena tidak memperhatikan perubahan-perubahan kata, ya. Seperti ini. Wal akibatu lil taqwa. Nah, wal akibatu lit taqwa, akan berakhir yang baik bagi orang yang takwa. Nah itu. Di sini uqbadar. Uqbadar itu ada akar kata yang sama gitu, ya. Saya kira sampai di sini dulu, mudah-mudahan kita akan lanjutkan dengan kelanjutannya, ya. Jadi kira-kira orang ini sudah punya kriteria khusus, ya. Tambahan satu, menolak kejahatan dengan kebaikan, ya. Ulaika lahum uqbadar, ya. Wal aqib, ini sama saya, ya. Sama seakar dengan kata yang tadi, ya, yang wal aqibat tulit taqwa, ya. Jadi dia masuk dalam kriteria. Jadi pembicaraan di dalam ayat-ayat tadi adalah masuk di dalam kriteria ini, ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan kita diberi semangat, ya, sehat, terutama saya, ya. Doain saya sehat, bersemangat, ya. Mungkin setahun 2 tahun lagi apa yang akan dibicarakan sudah ada di dalam frame. Bersyukur, alhamdulillah, saya sudah membuat suatu frame
kerangka ibarat kuliah itu sudah ada silabus Al-Quran itu sudah di dalam pikiran apa-apa yang diberikan nanti. Ibaratnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan mendatang sudah tahu apa yang akan dibicarakan. Itu makanya kadang-kadang nggak sabar mau cepat. Alhamdulillah itu cepat selesai. Terus masuk subhanallah, terus masuk rahmat, terus masuk malik yaumiddin. Pengennya begitu, tapi kita dengan sabar ya, diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu ya, yang tadinya tidak terpikir oleh kita, loh kok terpikir gitu. Seperti doa itu ya. Doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Tidak terpikir saya tadi. Baru sholat tadi ya. Masuk, bukan dipengaruhi tinggal sholat tuh jadi pikiran, bukan pikiran sholat tetap sholat. Ada yang terlintas, loh kalau gitu doa ini doa yang menyangkut social engineering, membangun masyarakat ya, membangun masyarakat yang terkecil dengan target masuk surga bersama-sama anak cucu. Berarti hal-hal yang dilakukan di sini adalah hal-hal yang baik di dalam membentuk masyarakat di dunia ini, yang merupakan keluarga itu merupakan bagian yang terkecil daripada suatu bangsa. Tidak terpikir kemarin, belum terpikir gitu. Nah ini merupakan pintu masuk dalam perjuangan nanti kita lihat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.